This is a dud. Do I have to go again? Assalamualaikum, apa kabar semuanya guys? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini Mas Semu Movie akan menceritakan alur film berjudul Wooliruther. Film ini menceritakan perjuangan seorang kakak mencari uang untuk membiayai pengobatan adiknya yang terkena leukemia. Namun sayangnya ia justru terjebak di dalam sebuah permainan berbahaya. Oke, tidak usah panjang kali lebar, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan wanita bernama Iris yang sedang mencari pekerjaan karena ia membutuhkan banyak biaya pengobatan untuk sang adik. Dan film pun dimulai. Iris mengatakan kepada adiknya jika ia akan pergi menemui dokter yang bisa membantu meringankan biaya penyembuhan adiknya tersebut. Tak lama setelah itu Iris bertemu dengan dokter bernama Barden. Saat di dalam ruangan dokter, ia diperkenalkan dengan pria kaya dan juga dermawan bernama Shepard. Dr. Barden menceritakan kepada Iris jika yayasan keluarga Shepard sudah banyak mendanai klinik dan sekolahan di seluruh dunia. Lalu Shepard juga mengatakan bahwa yayasan keluarganya memberikan kesempatan orang lain untuk merasakan hal yang sama, termasuk Iris dan adiknya. Iris masih bingung dengan apa yang akan ia lakukan. Shepard lalu menjelaskan jika besok malam akan mengadakan pesta makan malam di rumahnya dan mengajak Iris untuk bergabung ke pesta itu. Shepard juga mengatakan di pesta tersebut akan banyak para tamu undangan lainnya. Dan di akhir pesta tersebut kemudian dilanjutkan dengan sebuah permainan. Siapapun yang menang di permainan itu akan mendapatkan apapun yang ia inginkan seperti uang, rumah, dan masih banyak yang lain. Namun Iris mempertanyakan kepada sang dokter Barden apakah permainan itu nyata. Dr. Barden pun menjawab jika hal tersebut benar, karena Shepard sudah menyelamatkan hidup Dr. Barden karena ia dulunya depresi saat kehilangan istrinya, dan dokter itu datang menemui Shepard dan ia berhasil menang di permainan tersebut. Iris awalnya masih ragu dan ia meminta kepada Shepard untuk berpikir terlebih dahulu. Saat Iris akan pulang, Shepard memberikan kartu namanya kepada Iris. Iris menemui adiknya dan mengatakan ia akan keluar untuk bertemu dengan teman lamanya. Tak lama dari itu, seorang pria datang menjemput Iris dengan sebuah mobil. Saat di dalam mobil, Iris teringat dengan adiknya, yang merasa kasihan dengan Iris karena Iris menanggung biaya pengobatan adiknya tersebut. Akhirnya Iris tiba di rumah yayasan Shepard. Ia pun disambut oleh anak buahnya. Di dalam ruangan tersebut ada para tamu undangan lain. Iris pun langsung berkenalan dengan Lucas dan Cal. Lucas saat itu menceritakan riwayat peserta lainnya. Pria berjas hitam itu seperti penjudi kelas atas, sedangkan wanita di kursi roda bernama Linda. Pria ini bernama Travis, seorang dokter hewan, dan wanita ini bernama Amy, serta pria tua ini bernama Conway. Di sisi lain, Shepard akan bersiap menemui para tamu lainnya. Kita juga diperkenalkan dengan Julian. Ia merupakan anak dari Shepard. Tak lama dari itu, anak buah Shepard bernama Bivan meminta para tamu untuk menyerahkan semua barang yang dibawa. Kemudian mereka dibawa ke sebuah meja makan. Shepard dan Julian akhirnya muncul. Tak lama setelah itu, mereka semua makan malam dengan menu steak dan minuman anggur. Saat semua menyantap hidangan makanan itu, Iris mengatakan kepada Shepard jika ia tidak memakan steak karena ia adalah seorang vegetarian. Shepard menjawabnya dengan memberikan kesempatan pertamanya, menyuruh Iris makan steak tersebut. Namun Iris menolak karena ia sudah lama menjadi seorang vegetarian. Shepard menawari Iris $5.000 untuk makan steak itu. Karena Iris masih ragu, kemudian Shepard menaikkan menjadi $10.000. Dimana itu sangat banyak ya guys, sekitar 150 juta hanya untuk disuruh makan steak. Dan akhirnya Iris makan steak tersebut. Sambil tertawa, Shepard mengatakan seumur hidup disiplin dan komitmen sebagai seorang vegetarian, namun dirusak hanya karena uang $10.000. Tak lama dari itu, Shepard menegur Conway yang hanya minum air putih dan kenapa tak meminum anggurnya. Shepard juga sempat menawari minuman whisky. Conway menjawab jika sudah berhenti dari minum alkohol selama 16 tahun.
Si Park menawarinya $10.000 untuk minum anggur tersebut. Conway menolak karena ia sudah berusaha keras untuk berhenti dari pecandu minuman keras. Si Park memaksanya dengan menambah uang tersebut menjadi $50.000 dengan pilihan menghabiskan segelas anggur atau sebotol whisky. Karena tak kuat iman, akhirnya Conway meminum whisky tersebut. Si Park pun tertawa melihat hal tersebut. Permainan sebenarnya baru akan dimulai. Si Park pun menjelaskan sebuah permainan bernama Apa Yang Lebih Kau Suka. Would you rather? At some point. Lalu si Park memberikan contoh kepada Travis dengan mengatakan lebih suka mencium Iris atau Peter. Jika sudah memilih, mereka harus melakukannya. Dan jika seorang peserta tidak mampu melakukannya, si Park akan mengeliminasi para peserta sampai menemukan pemenangnya. Di awal permainan, peserta diberi 15 detik untuk memilih pilihannya. Sebelum dimulai permainan, si Park memberikan kesempatan kepada para pemain jika tidak ingin bermain untuk pergi dari tempat tersebut. Namun mereka semua tertarik mengikuti permainan itu. Permainan pun dimulai dengan masuknya Bevan ke ruangan sambil membawa sebuah alat interogasinya karena Bevan merupakan seorang mantan agen. Conway ketakutan karena ia tahu arah dari permainan tersebut hanya untuk menyakiti mereka. Conway mengatakan akan pulang dari tempat itu, namun si Park menjawab jika Conway sudah melewati kesempatan tersebut. Saat Conway mengumpat kepada si Park, hal tak terduga terjadi. Bevan langsung menembak Conway sampai tewas. Mereka semua akhirnya menuruti si Park untuk ikut bermain di permainan itu. Lalu Bevan mengambil alatnya untuk dipasangkan kepada Cal dan Amy. Cal diberi petunjuk alat tersebut mempunyai 2 tombol. Satu untuk menyerang dirinya dan satu lagi menyerang Amy. Cal mempunyai waktu 15 detik untuk memutuskan. Tak lama, Cal justru menyetrum dirinya. Tapi untungnya Cal masih hidup. Dan alat itu berpindah ke Linda. Dan yang diberi pilihan untuk memilih adalah Amy. Namun Amy justru menyetrum Linda. Dan lanjut ke Peter, berganti Linda diberi pilihan untuk memilih. Linda pun menekan tombol untuk menyetrum Peter. Dan alat itu berpindah ke Iris dan Lucas. Dan Lucas yang diberi pilihan untuk memilih. Lucas pun justru menyetrum dirinya. Terakhir alat itu berpindah ke Cal. Dan Iris diberi pilihan untuk memilih. Iris pun kemudian menyetrum dirinya sendiri. Dan permainan pertama pun selesai. Si Park menyuruh istirahat untuk melanjutkan ke permainan selanjutnya. Iris saat itu mengatakan kepada Julian kenapa ia melakukan hal tersebut. Julian justru meledeknya. Iris pun mengatakan jika Julian gila, membuat Julian sangat marah kepada Iris. Travis saat itu juga mengatai Julian gila, dan mereka berdua pun sempat adu mulut. Namun tak lama Julian keluar dari ruangan tersebut. Para anak buah si Park terlihat sedang membungkus lantai dan dinding dengan menggunakan sebuah plastik. Permainan kedua pun dimulai. Iris diberi pilihan untuk menusuk pahanya Cal dengan alat pemecah es atau menyabet Travis dengan cambuk Afrika sebanyak 3 kali. Travis meminta Iris untuk melakukan cambukan itu. Akhirnya Iris mencambuk punggung Travis sampai berdarah. Berikutnya Lucas diberi pilihan untuk menusuk paha Iris atau mencambuk Travis. Lucas sempat menolaknya, tapi ia harus mencambuk Travis. Dan berikutnya giliran Travis yang diberi pilihan. Lebih suka menusuk paha Lucas atau ia akan dicambuk oleh Bevan. Travis marah karena ia merasa itu tak adil. Lucas meminta Travis menusuk pahanya saja. Namun Travis mengatakan jika ia tak mau menusuk orang lain. Lalu Travis memilih Bevan untuk mencambuk dirinya. Travis terlihat sangat kesakitan akibat dari cambukan itu. Dan kini giliran Peter untuk memilih mencambuk Travis atau menusuk paha Linda. Peter tidak tega melihat Travis yang hampir tewas karena cambukan. Ia pun mengatakan kepada Linda akan menusuk pahanya karena kaki Linda lumpuh dan tak akan merasakan sakit. Akhirnya Peter menusuk paha Linda. Dan saat itu Peter langsung mengambil ikat pinggangnya karena Linda mengalami pendarahan. Dan berikutnya Linda diberi pilihan untuk mencambuk Travis atau menusuk Amy. Linda pun sontak saja menusuk paha Amy. Dan kini giliran Amy diberi pilihan untuk mencambuk Travis atau menikam peserta lain.
Saat itu Ami berdiri di dekat Iris dan Kal. Ami bertanya bolehkah menikam di mana saja. Sipart menjawab hanya dari bahu ke bawah. Tiba-tiba Ami langsung menusuk perut Iris. Terlihat juga Travis tergeletak di bawah lantai karena kesakitan. Di sisi lain, Dr. Barden saat itu berusaha masuk ke dalam rumah Sipart melalui ruang bawah tanah. Linda dinyatakan meninggal karena mengalami pendarahan. Kal akhirnya diberi pilihan untuk mencambuk Travis atau menusuk paha Lucas. Kal pun memilih untuk mencambuk Travis. Tak lama dari itu, Sipart mengatakan Travis tidak bisa ikut bermain. Namun saat Sipart dan Bevan lengah, Lucas merencanakan untuk kabur. Iris berusaha lari untuk kabur dari tempat itu. Namun saat Kal akan menyerang Sipart, ia ditembaki oleh Sipart. Bevan dan Julian pun langsung mengejar Iris. Julian saat itu menyekap Iris yang berusaha akan kabur melewati jendela. Iris melawan Julian yang akan memperkosanya dengan menusuk paha Julian. Namun tak lama Dr. Barden datang dengan menodongkan pistol. Tiba-tiba dokter itu ditembak kepalanya oleh Bevan. Iris pun dibawa kembali ke permainan tersebut. Dan babak berikutnya dilanjutkan dengan bertahan di dalam gentong berisi air selama 2 menit atau mereka memilih amplop yang berisi sebuah tantangan yang belum diketahui. Saat ini Peter yang pertama disuruh untuk memilih gentong atau isi dalam amplop. Peter pun memilih amplop. Isi dalam amplop tersebut adalah gambar petasan. Sipart mengatakan kepada Peter untuk menyalakan kembang api di tangannya. Namun Peter terkejut karena yang diberikan sebuah petasan. Petasan tersebut dilakban di tangan Peter. Kemudian petasan itu dinyalakan. Terlihat jari tangan Peter hancur. Dan ia pun akhirnya tewas. Berikutnya Lucas memilih isi dalam amplop tersebut. Isi dalam amplop tersebut adalah gambar mata. Sipart mengatakan jika Lucas harus memotong matanya. Lucas sempat menolak. Namun ia tak punya pilihan karena Bevan sudah menodongkan pistol ke kepala Lucas. Ia pun mengambil silet dan akhirnya memotong bola matanya. Please, tolong jangan dibayangin ya guys rasanya gimana. Oke lanjut, berikutnya Iris. Ia memilih untuk menahan napas dalam gentong berisi air tersebut. Akhirnya Iris berhasil bertahan selama 2 menit. Untungnya Iris memilih gentong air. Karena jika memilih amplop itu, maka semua giginya akan dicabut. Berikutnya Ami. Ia memilih amplop, di mana isi amplop itu bergambar gentong air dengan tulisan angka 4. Sipart mengatakan jika harus bertahan di dalam air itu selama 4 menit. Ami pun tak bisa menolaknya. Ami mencoba bertahan di dalam air. Namun sayangnya Ami harus tewas. Dan kini peserta hanya tinggal Iris dan Lucas. Lalu permainan itu dilanjutkan dengan melempar koin untuk menentukan yang pertama memulai permainan. Iris pun disuruh untuk memilih sebuah pilihan A untuk mengakhiri permainan, sementara ia dan Lucas bebas pergi dengan tangan kosong. Dan pilihan B, ia diberi pistol menembak Lucas untuk memenangkan permainan. Saat Lucas memberi alasan ia berada di tempat tersebut, tiba-tiba Lucas langsung ditembak oleh Iris. Sipart dan anak buahnya pun bertepuk tangan karena Iris menjadi pemenangnya. Sebelum pergi, Iris diberi uang 1 tas besar. Sipart juga mengatakan jika adiknya akan diobati di Rumania sesuai dengan perjanjian di awal. Lalu Iris berjalan ke mobil untuk pulang ke rumahnya. Saat ia pulang ke rumah, ia melihat adiknya di dalam kamar sedang tidur. Ia pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Lalu ia kembali ke kamar adiknya, namun ia dikagetkan dengan adiknya meninggal karena overdosis obat. Sangat disayangkan ya guys, Iris sudah bersusah payah mencari uang, tapi adiknya justru bunuh diri. Dan film pun tamat ya guys. Bagaimana menurut kalian filmnya? Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya guys. Dan aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan update alur filmnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.